Ya. Jadi rumah sakit itu sangat kompleks. Sumber daya manusianya, contoh, saya lanjutkan. Contoh di rumah sakit besar di Purwokerto. Saya pernah menghitung dari jumlah karyawan, pasien, pendamping pasien, pembesuk atau yang menengok pasien, rekanan rumah sakit, para pekerja proyek, itu ada kisaran 10.000 setiap harinya lalu lalang di rumah sakit. Itu dari sumber daya manusia. Kita ambil salah satu contoh. Pasien saja. Ada 1.000 pasien yang datang ke poliklinik rawat jalan. Ada sekitar 700 sampai 900 pasien yang rawat inap. Ini kita pasien aja. Berarti ada 1.900 sampai 2.000 pasien. Berarti, oke, kita 50%-nya mungkin ambil pasien itu yang infeksius. Misalnya pasien-pasien penyakit dalam, pasien TBC, yang potensi untuk menular. Itu dari segi pasien. Dan itu ada kemungkinan kita juga kontak. Berarti jika kita tidak berpedoman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, ada kemungkinan kita terpapar. Atau orang lain terpapar oleh sesama pasien. Yang paling aktual adalah pandemi COVID-19. Kalau pengelolaannya tidak benar, ada kemungkinan pekerja rumah sakit tertular, terkonfirm, bisa juga sesama pasien terkonfirmasi. Makanya penggunaan dari seleksi pasien itu sangat penting. Mengapa sekarang setiap masuk ke tempat fasilitas umum, termasuk ke rumah sakit, harus dites suhunya. Ada keluhan nggak yang mengarah ke pandemi? Adakah demam? Adakah nggak enak badan? Adakah flu? Nah, itu pengelolaannya di rumah sakit, begitu ada yang menunjukkan gejala, nanti akan dijauhkan atau diisolasi dalam arti tanda petik. Karena penularan COVID itu melalui kontak dan droplet, berarti dia dijauhkan. Jaga jarak. Dan yang jelas, kalau masker sekarang sudah semua masih pandemi, kita wajib menggunakan APD masker dimanapun kita berada. Itu kenapa pentingnya keselamatan kerja di rumah sakit itu kita ketahui.
Tapi sebetulnya prinsipnya jika kita mengikuti regulasi yang ada, termasuk rumah sakit juga berkomitmen untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan, baik yang infeksius atau pencegahan hal-hal yang lain, dan itu ditaati, insya Allah aman. Ya, aman, rumah sakit aman. Ini kita nanti yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Saya silahkan diinterupsi jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, tidak ada masalah. Ya. Ini latar belakangnya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia di rumah sakit. Sumber daya manusia itu pekerja rumah sakit, dari direktur sampai cleaning service, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Pengunjung udah jelas, pendamping jelas, lingkungan rumah sakit. Yang kayak apa lingkungan rumah sakit? Jadi lingkungan rumah sakit pun berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai contoh, ruang isolasi yang penularannya melalui udara, seperti pasien TBC, ruang isolasi tersebut harus bertekanan positif atau negatif? Saya tanya, coba, Arya nih, ruang isolasi TBC, pasien TBC itu tekanan ruangannya, tekanannya harus negatif apa positif, Arya nih? Negatif mungkin, Pak. Negatif. Kenapa negatif? Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada. Ayo, biar kita ada interaksi, mungkin nanti Amelia jadi denger, jadi kan lebih nyantol gitu loh. Kenapa negatif? Kok nggak positif? Gitu loh. Bisa Kenapa diulangin, negatif? Pak? Gimana? Bisa diulangin, Pak? Gimana? Pak, ruang isolasi atau ruang rawat untuk pasien-pasien TBC, TBC paru, yang penularannya melalui udara, dia harus dirawat di ruang isolasi negatif atau positif, saya tanya. Nanti kalau jawabannya positif atau negatif, kena apa? Gitu loh. Menurut saya, di ruangan isolasi negatif dilengkapi sama alat yang khusus buat pasien TBC tersebut. Sehingga kalau misalnya pasien TBC ruangan segera, di dalam ruangan itu ada alatnya yang menjangkau. Hilang suaranya. Suaramu hilang. Tes, coba. Halo? Lagi. Ya, ya. Tes. Ah. Menurut saya, jika di ruangan negatif, pasien TBC tersebut akan mendapatkan alat-alat khusus dan juga mengurangi kontak dari perawat, pramedis, dan dokter. Terus juga kalau semisal
pasien TBC tersebut membutuhkan bantuan, di situ juga udah terdapat alat-alat medis yang menunjang buat si pasien tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, Aryani. Tadi saya bicara konteks dengan lingkungan rumah sakit. Gitu. Oke, bagus. Terima kasih pendapatnya. Begini, ruang isolasi pada pasien dengan TBC paru, TB paru, itu yang penularannya kan melalui udara. Berarti dia tekanannya harus negatif. Betul sekali, harus negatif. Kenapa kok negatif? Kalau dia tekanannya positif, berarti kan dari dalam ruang isolasi, dari ruang area pasien, dia akan dibuang keluar kalau positif. Berarti dia akan mencemari lingkungan rumah sakit. Mencemari lingkungan rumah sakit berarti jika ada sumber daya yang lewat, baik pekerja rumah sakit, pasien yang lainnya, penunggu pasien yang lainnya, itu berarti kena dampak daripada pasien TB tersebut. Gitu, ya. Sekarang paksi. Ya, Pak. Paksi. Tadi kalau ruang TBC tekanannya harus negatif. Nah, nanti paksi itu praktek lapangan sebagai mahasiswa ada kemungkinan nanti di kamar operasi, di instalasi bedah sentral. Bahkan nanti pekerjaannya pun pada waktu nanti mengabdi sehari-hari di kamar operasi. Kamar operasi itu tekanannya harus negatif apa harus positif? Dan kena apa? Ya, kayak tadi ke Aryani. Positif ya, Pak. Ya, kena apa? Gitu. Kalau negatif kena apa? Kalau positif kena apa? Kan kalau negatif tadi kan karena dia ruangnya isolasi, jadi karena ada virus TBC di ruangan tersebut, kenapa dia Bakteri. negatif? Jadi yang ulang, Pak ya, karena negatif biar tidak virus yang ada di ruangan tidak terkontaminasi yang di luar kan. Berarti kalau yang positif agar karena yang di luar agar ruangan operasi tidak terkontaminasi oleh apa-apa Ada di penyakit luar. atau kuman yang ada di luar. Ya. Oke, paksi gampangannya mikroba ya. Mikroba itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Jamur itu termasuk debu, itu yang membawa jamur. Jadi bukan sekedar virus. Virus itu bagian daripada mikroba. Jadi Semuanya, Pak, kalau berarti ya. Jadi kalau di kamar operasi itu harus positif tekanannya. Karena kalau positif berarti udara yang di dalam ruang kamar operasi dia ikut lebih kuat tenaganya akan keluar. Bukan yang dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam akan keluar. Bahkan kalau kita bicara berdiri di depan pintu kamar operasi akan terasa udara dari dalam kamar operasi keluar. Maksudnya gampangannya secara bodoh, secara ini biar debu nggak masuk deh, gitu loh, dari luar, gitu loh. Biar mikroba tidak masuk. Kenapa nggak boleh mikroba dari luar masuk ke dalam kamar operasi? Karena pintu masuk mikroba ke dalam tubuh kita, saya ulangi ini beberapa kali suka saya sampaikan. Pintu masuk ke dalam tubuh kita, mikroba, melalui saluran pernapasan, melalui hidung, melalui saluran pencernaan, melalui mulut, melalui mukosa mata.
dan melalui saluran-saluran kemih, saluran kemaluan, termasuk melalui kulit yang luka. Di kamar operasi, rata-rata kan dioperasi berarti menyayat atau melukai kulit. Kalau ada luka dari luar itu masuk, mikroba bisa masuk melalui kulit yang luka. Makanya tekanannya harus positif. Ya. Kalau tadi yang pasien TBC, pasien COVID, itu harus negatif. Biar tidak mencemari lingkungan. Kalau di kamar operasi, lingkungan yang harus dijaga ada lingkungan yang ada di dalam kamar operasi. Oke, kita lanjut. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan K3RS agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman untuk semua sumber daya yang ada di rumah sakit. Ini tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan, jadi harapannya saya menyampaikan ini adik-adik mahasiswa memahami. Sebagai bekal nantinya pada waktu akan terjun di lapangan. Ini ada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang satu ini kesehatan, yang satu ini keselamatan kerja. Pengertiannya adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan, objek kerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja secara langsung dan tidak langsung. Jadi, keselamatan kerja itu contohnya gimana? Keselamatan kerja. Paksi Amelia Prabawati Hapsari. Mana? Amelia. Iya, Pak. Contohnya kita untuk menjaga keselamatan kerja. Iya. Kan ada kesehatan kerja, ada keselamatan kerja. Kalau contohnya keselamatan kerja di era pandemi COVID seperti sekarang, contohnya apa? Terkait dengan pekerjaan kita, anggap aja Amelia sudah kerja nih di rumah sakit, lagi praktek di lapangan. Contohnya apa? Menggunakan APD yang lengkap dan sesuai, Pak. Nah, ya betul. Menggunakan APD yang sesuai. Ya. Iya, Pak. Yang sesuai. Itu. Ini Adan mau terus? Terus ya? Terus ya? Lanjut saja, Pak. Lanjut ya. Harus menggunakan APD. Tadi ini vaksinnya ganti apa masih vaksin yang tadi? Sama, Pak. Ya, Novan. Novan. Novan ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nah, Novan. Tadi Amelia bilang terkait keselamatan kerja di era pandemi ini, pandemi COVID-19,
keselamatan kerja itu untuk menjaga keselamatan kerja adalah menggunakan APD, katanya gitu. Sekarang saya mau tanya sama Novan. Tadi Amelia menggunakan APD yang sesuai, Pak. Nah, sekarang saya tanya, APD yang sesuai di era pandemi di rumah sakit, contohnya di rumah sakit, di ruang isolasi pada waktu merawat pasien COVID, bukan di ruang COVID, bukan di ruang ICU ya, di ruang isolasi COVID, bukan di ICU, bukan di ICU COVID. Contohnya APD-nya apa, Novan? Ya menurut APD apa saya yang harus jelas, yang sesuai? oh ya, yang menurut saya yang jelas itu masker, Pak, nomor Ya. satu. Mm-mm. Kedua baju APD yang sesuai. Baju APD itu yang apa? Namanya apa? Baju APD itu apa? Baju APD itu ada yang disebut gown, baju rangkap. Ada yang disebut hazmat, overall. Yang mana itu? Coverall apa gown? Yang gold, Pak, karena itu di ruang isolasi bukan di ICU. Ya, oke. Novan, Vivin. Vivin, ada Vivin? Vivin, di unmute. Erlena. Erlena ada? Here, Pak. Ya. R, panggilannya R. R. Tadi Novan bilang, kita harus menggunakan masker. Gitu. Yang Erlena tahu, jenis masker untuk pasien merawat pasien COVID ada berapa macam masker yang Erlena tahu? Yang tahu aja lah. Kayaknya saya pernah menyampaikan di skill lab loh. Apa kelas D nggak ketemu saya? Ketemu kan? Apa? R? Menyerah R? Oh, Pak. Ada masker Ada bedah. masker bedah sama masker N95. Nah, terima kasih Erlena. Ya, Pak. Ada masker bedah dan masker N95. Sekarang saya panggil Anggraini Rara. Anggraini. Anggraini. Pak. Ya. Agak keras dikit ya nanti ya. Pak. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, saya tanya. Tadi Erlena menjawab ada 2 masker di tengah pandemi COVID. Masker bedah dan masker N95. Kapan masker bedah N95 itu dipakai? Nah. Ya. Bisa diulangin, Pak? Masker N95 kenapa? Tadi Erlena jawab, katanya di era pandemi itu ada 2 jenis masker. Masker Ya. bedah dan masker N95. Dengar? Dengar. Nah. Kapan masker N95 itu dipakai? Pada saat apa? Gitu. Pada saat Pada saat apa? Rara. Rara aja ya panggilnya ya. Apa, Rara?
Oke. Nggak apa-apa, Ra. Nggak bisa, nggak apa-apa. Sebut aja. Kurang tahu ya Pak pada saat apa, tapi yang di apa N95 itu maskernya cuma bisa dipakai 1 kali, setahu Rara. Oke. Kapan kita menggunakan N95 itu? Jika kita melakukan tindakan yang bisa menimbulkan percikan atau droplet atau membuat batuk. Tindakan apa? Contohnya melakukan suction. Suction itu menyedot lendir dengan mesin itu loh, dengan alat penyedot, dengan suction. Nanti kalau sudah di anestesi sangat familiar dengan suction ini, ya. Dengan suction disedot itu kan pakai kateter itu dimasukkan ke hidung, ke mulut, atau pada waktu melakukan yang populer waktu melakukan swab. Kalau enggak pada waktu kita melakukan tindakan intubasi, waktu melakukan tindakan anestesi. Karena kemungkinan dia pasien itu batuk atau merangsang saluran pernapasan, kemungkinan batuk yang menimbulkan droplet, tebaran udara menimbulkan percikan air yang ada di dalam mulut berterbangan dan kemungkinan terkena kita. Itu kita harus menggunakan masker N95 wajib di samping gown. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Rara. Rara. Mana Rara? Iya. Ya, makasih ya. Iya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Sekarang keselamatan kerja. Adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan. Ya. Jadi kalimatnya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan. Di semua jabatan itu dari direktur sampai cleaning service. Ya. Jadi peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan. Jadi berbedanya dengan keselamatan kerja itu kita langsung kemungkinan terkena dampak daripada tindakan kita yang akan mempengaruhi keselamatan pekerja itu. Kalau kesehatan kerja meningkatkan derajat, gitu loh, derajat kesehatan, kualitas kesehatannya dijaga, jangan sampai terdampak. Lebih banyak di pencegahan, ya, penyimpangan kesehatan disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, dan penempatan pilihan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan manusia dan manusia dengan jabatannya. Jadi ini meningkatkan derajat itu sebagai contoh bahwa kalau kesehatan kerja itu lebih banyak mencegah. Sebagai contoh, teman-teman pekerja yang setiap harinya pekerjaannya itu berhubungan atau kontak dengan cairan tubuh, misalnya darah,
lendir, skrit, cairan-cairan lainnya yang ada di rumah sakit, yang menempel kemungkinan bisa di alat, bisa di bungkus alat, bisa juga di linen atau di spray, di selimut, di sarung bantal, dan lain-lainnya. Contohnya karyawan di laundry, di bagian pencucian, harus ada ketentuan setiap 4 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, tergantung regulasi yang dibuat oleh institusi tersebut, di mana tempat kerjanya. Harus dilakukan pemeriksaan penunjang fungsi hati, pemeriksaan laboratorium. Misalnya fungsi hati atau darah atau darah rutin ya, seperti leukosit, eritrosit, HB, dan lainnya. Pemeriksaan penunjang. Mungkin harus dilakukan foto rongsen juga. Atau yang disebut general check up terbatas gitu loh. Tergantung dari regulasinya. Jadi gampangnya itu untuk mengetahui jika ada dampak dari pekerjaannya. Jika diketahui lebih dini, harapannya treatmentnya atau kuratifnya akan mengobatinya akan lebih mudah. Itu terkait dengan kesehatan kerja. Itu ada suatu institusi rumah sakit yang general check up-nya setiap setahun sekali untuk seluruh karyawan, seluruh pekerja. Tapi di unit-unit tertentu itu biasanya ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Tapi rata-rata 6 bulan. Ya. Di unit pengelola limbah itu juga harus di check up. Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau K3RS adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia di rumah sakit, baik pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit, melalui upaya pencegahan kesalahan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Jadi K3RS di rumah sakit itu bukan hanya untuk pekerja, tetapi termasuk pasien dan pengunjung. Tetapi kalau untuk pekerja biasanya kita dilakukan general check up, tapi kalau untuk pasien dan pengunjung biasanya dilakukan edukasi. Edukasi bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang langsung bisa bertatap muka, yang tidak langsung bisa menggunakan sarana pembantu, bisa berupa banner, bisa audio visual sekarang di layar TV. Itu ya, termasuk karyawan atau pekerja pun selalu diingatkan dengan edukasi, bahkan ada pendidikan diklat internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang sifatnya hanya mengingatkan. Itu ya, harus ada diklat juga. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit yang selanjutnya disebut SMK3 rumah sakit adalah bagian dari manajemen rumah sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di rumah sakit guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat
Selamat, aman, nyaman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien pendamping, pasien pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Jadi sistem manajemen itu merupakan bagian dari manajemen. Sangat bersyukur jika para manajer, khususnya top manajer di lingkungan rumah sakit tersebut, jika punya komitmen tentang K3RS. Masuk dalam kelompok manajemen karena harus ada perencanaan, pelaksanaan, harus ada evaluasi, harus ada tindak lanjut untuk tahun berikutnya. Jadi kewajiban para manajer untuk melaksanakan program K3RS yang tujuannya untuk melindungi pekerja dan sumber daya yang lain, termasuk yang dilayani, yaitu pasien dan keluarga dan lainnya. Ini dasar hukumnya terkait dengan K3RS di rumah sakit. Jadi nanti dasar hukum ini di breakdown, diambil oleh direktur rumah sakit, acuannya salah satunya ada beberapa regulasi. Di mana diantaranya regulasi-regulasi tersebut mengatur tentang tugas dan tanggung jawab perusahaan dan atau institusi, ya. Misalnya rumah sakit ya institusi berarti institusi rumah sakit. Tugas dan tanggung jawab karyawan dan tanggung jawab instansi sama dengan yang di atas. Ya. Syarat K3 harus bagaimana mengatur sanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Itu ini kalau ini pelanggaran itu yang sifatnya yang terjadi di dalam instansi tersebut. Nanti akan berarti tanggung jawab keluar dari institusi rumah, misalnya kita rumah sakit adalah top manager, yaitu direktur rumah sakit. Kenapa aturan ini kok nggak dilaksanakan untuk melindungi pekerja? Ya itu dari yang berwenang akan menegur terkait dengan institusi rumah sakit. Ini Permenkes mengatur tentang kewajiban fasilitas kesehatan rumah sakit bahwa Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, itu termasuk Fasyankes. Merupakan tempat kerja yang memiliki resiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya Fasyankes, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di lingkungan tadi. Ya. Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3. Ini diatur oleh Permenkes nomor 52 tahun 2018. Sebentar malah mati ya. Assalamualaikum Bu Sri. Nggak, maaf ini. Nggak apa-apa Bu, saya jadi ketemu Bu Sri nih, udah lama nggak ketemu. Sendirian di rumah jadi. Gimana Bu, lanjut. Apa saya tutup dulu ya Bu ya? Monggo. Terus pun. Ya mohon maaf ini Bu. Nggak apa-apa Bu, monggo. Jadi reuni nih. Aduh. Putri, ini di room berapa ya?
Keluar dulu apa ya, Bun? Iya, kayaknya ini nggak bisa diklik. Ini ruang kita benar, room kita Putri benar. Enggak, Pak Wasis. Ini room berapa ini? Lift dulu Oh. apa ya, Pak Wasis? Tapi anunya bener ya teman-temannya apa ini siswa? Ini 40. Nyun sewu tiba-tiba pindah room nopong Ibu. Nah ya, Enggak. Sih. Yang tadi ketambahan itu ya. Breakout room-nya nggak ada nih ya, saya juga kok jadi main room semua ini. Sudah tidak bisa pindah kah? Breakout-nya belum ada kayak ini. Terlempar semua jadi ke main room ini ya. Iya, saya juga terlempar. Loh, saya di mana? Berarti kita live dulu, tidak apa-apa, Kak Bapak.